Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, pelaku pencurian alat sambung milik Telkom yang sempat viral karena aksinya terekam kamera CCTV. Akhirnya berhasil diamankan Satreskrim Polsek Genteng. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat sambung serta bok kuning milik korban. Pemirsa, inilah MY, 34 tahun, warga asal Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso, tersangka pencurian alat sambung milik Telkom yang sempat viral karena aksinya yang terekam kamera CCTV di kawasan Desa Style, Kecamatan Genteng. Tersangka hanya bisa tertunduk lesu mengakui seluruh kejahatan yang ia lakukan di hadapan penyidik Satreskrim Polsek Genteng. Tersangka berhasil ditangkap berkat salah satu korban, yakni Herlambang Pujianto, yang merupakan karyawan pegawai Telkom Genteng saat melintas di jalan utama Kota Genteng sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Saat itu korban yang sedang bekerja pada hari Selasa 19 Mei 2021 mempergoki pelaku karena hafal dengan nopol kendaraan, helm, serta jaket yang dikenakan tersangka saat beraksi. Saat itu juga korban menyetop laju kendaraan milik tersangka dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Kebetulan saya itu dari kantor mau menuju ke timur. Si pelaku mendahului saya, tepatnya di depan Bank BNI. Saya apal betul dengan plat nomornya. Di saat itu juga saya dan Mas Renggong, teman saya ini, melakukan pengejaran dari BNI sampai di Indomaret Pasar Genteng Kulon. Di situ langsung motornya saya tutup dengan kendaraan saya kayak gini. Langsung dengan Mas Renggong dengan sigap mengambil kontaknya si pelaku tersebut. Kemudian saat itu saya sudah bilang kepada si pelaku, "Mas, ngaku aja Mas, gak usah melayu, timbangannya tak maling-maling kayak gitu." Namun si pelaku tetap bersikukuh berjalan terus ke belakang pasar sampai di gang-gang sawan, di tahuan. Di situ dia mau kabur, mau lari. Disitulah saya berinisiatif berteriak maling di situ. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syaripudin melalui Kapolsek Genteng AKP Sudarmaji membenarkan bahwa tersangka merupakan pelaku dari pencurian alat sambung tersebut dan pihaknya saat ini menahan tersangka untuk proses penyidikan. Dari tangan tersangka pihaknya mengamankan barang bukti berupa alat sambung beserta bok kuning milik korban. Jadi awalnya kita pada tanggal 6 Mei itu kita menerima laporan bahwa teknisi dari Telkom ini kehilangan alat penyambung kabel fiber, sehingga kita mulai melakukan penyidikan. Di samping itu juga kami juga minta tolong korban ini juga, karena mungkin sedikit banyak dia yang mengetahui alat itu seperti apa. Jujur, polisi tidak tahu alat itu seperti apa, yang tahu dia. Akhirnya melalui berbagai cara, kemudian menghubungi lokasi di sekitar itu yang ada CCTV-nya. Akhirnya kita mendapatkan petunjuk kira-kira ciri-cirinya orang lewat CCTV itu. Akhirnya sebagian kita upload ke Facebook, siapa tahu ada yang mengenali. Di samping itu korban juga udah hunting terus mencari itu. Nah, akhirnya kemarin itu saat kita lagi ada di kantor, kemudian ditelepon kepada korban bahwa dia menemukan ciri orang-orang itu. Akhirnya kita lari ke tempat itu, lari ke tempat sekitaran Pasar Genteng. Ternyata di situ sudah kumpul banyak karena korban ini mengatakan bahwa ini maling gitu. Akhirnya untungnya kita segera kita selamatkan. Akhirnya tersangka kita amankan di Polsek. Untuk sementara ini yang masuk ke laporan kita 2 kasus ya, satu penyambung fiber ini, yang kedua pencurian HP di Masjid Jalen Style.
Saat ini pihaknya tengah mendalami terkait adanya kemungkinan tersangka merupakan pelaku yang sama atas kasus pencurian telepon genggam di parkiran Masjid Al-Ghufron Style karena memiliki kemiripan nopol kendaraan serta jaket yang dikenakan tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Satreskrim Polsek Kalibaru berhasil menangkap 2 orang tersangka pencuri tabung gas LPG 3 kg yang kerap beraksi di wilayah Kalibaru. Kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, inilah DP 25 tahun serta ME 23 tahun. Kedua tersangka pencurian tabung gas LPG 3 kg milik Timo Haryono, warga Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru. Di hadapan penyidik, kedua tersangka mengakui pencurian tabung gas milik korban karena terdesak kebutuhan hari raya serta digunakan untuk membeli minuman air keras. Kejadian berlangsung saat tengah malam, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2021, di mana saat itu korban yang selesai berjualan mie ayam kaget melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka dan kondisi dapur miliknya berantakan. Saat itu juga dirinya mendapati 2 tabung gas LPG 3 kg miliknya lenyap. Kemudian saat mengecek ke dalam rumah, dirinya juga kaget karena handphone beserta uang cash senilai 3 juta rupiah yang tersimpan di dalam lemari raib tak tersisa. Kemudian korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Kalibaru. Sebelum hari Lebaran kurang 2 hari dan puasa kurang lebih 1 minggu telah terjadi pencurian tabung gas. Yang pertama, kedua pencurian pentol bakso, kemudian pencurian HP di rumahnya Pak Timo yang beralamatkan di RT 03 RW 14 Desa Kalibaru Wetan malam hari. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan elemen masyarakat, para tokoh masyarakat, alhamdulillah pelaku bisa tertangkap setelah Lebaran. Di Lebaran dapat 1 hari, alhamdulillah rekan-rekan reskrim dan dibantu oleh tokoh masyarakat telah berhasil menangkap 2 pelaku pencurian tabung gas yang dilakukan sebelum hari Lebaran. Sementara ini yang kita sita kurang lebih ada 13 tabung karena ada beberapa TKP yang dilakukan sebelum puasa, terus pada saat puasa dan sebelum Lebaran. Tersangka memang saat ini pernah keluar masuk tahanan residivis. Dari kejahatan kedua tersangka, polisi mengamankan 13 tabung gas LPG 3 kg serta 1 unit telepon genggam sebagai barang bukti. Seperti diketahui, tersangka yakni DP merupakan residivis pada kasus yang sama. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sebuah truk BBM melaju dengan kecepatan sedang terjadi tabrakan adu banteng dengan pengendara roda 2 di Jalan Raya Jember, Banyuwangi. Tabrakan naas tersebut mengakibatkan 1 korban tewas. Pemirsa, beginilah kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan antar truk BBM dengan pengendara roda 2 Honda Mega Pro di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya di depan pabrik beton atau aspal Desa Gambor, Kecamatan Singojuru, Kamis 20 Mei 2021. Di mana dalam kejadian naas tersebut 1 pengendara motor berinisial WY, warga Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan truk BBM yang dikendarai CPP warga Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, hanya mengalami ringsek di sebelah bemper bagian kanan, sedangkan motor Honda Mega Pro nyaris ringsek.
Tepat di jam 00.10 waktu Indonesia Barat, kecelakaan ini bermula saat sepeda motor korban melaju dari arah utara ke arah genteng. Sampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba saja laju sepeda motor korban oleng ke arah kanan jalan hingga akhirnya menabrak truk BBM dari arah berlawanan. Karena sang sopir truk tangki tak sempat melakukan pengereman dan membanting setir ke arah kiri hingga keluar dari jalur aspal, tabrakan adu banteng pun tak terhindarkan. Korban akhirnya tewas di lokasi kejadian dengan luka cukup parah. Kemudian korban dilarikan ke rumah sakit Genteng untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Selang beberapa menit, unit Laka Lantas Polsek Rogo Jampi melakukan olah TKP. Hingga kini, kasus kecelakaan yang melibatkan truk BBM berplat nomor P8150UV dan sepeda motor P5601WK masih diselidiki tim unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi terkait guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi lantaran kurang hati-hatinya sang pengendara motor di jalan yang menikung. Deki Sanjaya, salah satu warga sekitar, mengatakan motor Megapro yang melaju dari arah utara tanpa lampu dengan ban motor yang tidak standar serta memakan jalan ke kanan. Truk tangki yang dari arah selatan berusaha menghindari hingga keluar dari aspal, namun tabrakan tidak bisa dihindarkan. Itu motor Megapro itu dari arah utara itu nggak pakai lampu, bannya pun kecil, dia makan marka jalan ke kanan, sampai tangkinya masuk ke keluar sampai keluar aspal, akhirnya tetap kena aja. Korban Yoso Mulyo, Kedengetan, langsung di tempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.